Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan presentasikan verifikasi OTP pada Shopee Affiliate. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Amidia Kia Amini, Hilmi Nur Aini, saya sendiri, Delma Amalia, dan Lian Jana. Berikut adalah poin pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, autentikasi terdistribusi. Yang ketiga, verifikasi OTP terdistribusi. Yang keempat, manajemen identitas terdistribusi. Yang kelima, infrastruktur terdistribusi. Yang keenam, implementasi verifikasi OTP terdistribusi. Pembahasan pertama, pendahuluan. Dalam konteks sistem terdistribusi, implementasi login dan verifikasi OTP. UMKM password pada aplikasi Shopee dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan arsitektur yang terdistribusi. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait konsep sistem terdistribusi yang dapat diterapkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ana Zakia Amini dengan NIM 22030105997. Di sini saya akan menjelaskan tentang autentikasi terdistribusi. Nah, apa itu autentikasi terdistribusi? Autentikasi terdistribusi merupakan metode yang memungkinkan pengguna untuk melakukan autentikasi tanpa bergantung pada satu server. Dalam model ini, proses autentikasi dilakukan oleh beberapa penyedia identitas yang terpercaya. Contohnya, pengguna dapat menggunakan akun Google atau Facebook mereka untuk masuk ke Shopee Affiliate yang memungkinkan sistem untuk memverifikasi identitas tanpa harus menyimpan kata sandi lokal. Nah, apa aja nih keuntungan utama dari autentifikasi terdistribusi? Berikut keuntungan utama dari autentifikasi terdistribusi, yaitu meliputi: pertama, mengurangi resiko kebocoran data. Dengan tidak menyimpan kredensial pengguna di server utama, resiko kebocoran data berkurang secara signifikan. Kedua, pengalaman pengguna yang lebih baik. Pengguna dapat dengan cepat dan mudah mengakses layanan menggunakan akun yang sudah mereka miliki, mempercepat proses pendaftaran dan login. Ketiga, fleksibilitas dan interoperabilitas. Pengguna memiliki opsi untuk memilih penyedia identitas yang mereka percayai yang memfasilitasi interoperabilitas antara berbagai layanan. Selanjutnya, penjelasan dari verifikasi OTP terdistribusi. Nah, verifikasi OTP terdistribusi merupakan proses di mana kode satu kali digunakan untuk memastikan identitas pengguna. Proses ini melibatkan generasi, penyimpanan, dan verifikasi OTP dalam lingkungan terdistribusi. Proses verifikasi OTP terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, pembuatan OTP. Ketika pengguna meminta autentikasi, misalnya saat login, OTP dihasilkan secara acak dan dikirimkan kepada pengguna melalui saluran yang aman, seperti SMS atau email. Kedua, penyimpanan OTP. OTP yang dihasilkan tidak disimpan di satu lokasi. Sebaliknya, sistem terdistribusi seperti blockchain memungkinkan penyimpanan yang aman dan terdesentralisasi, di mana setiap node dalam jaringan memiliki salinan informasi. Ketiga, verifikasi OTP. Ketika pengguna memasukkan OTP yang diterima, sistem melakukan verifikasi dengan mencocokkan kode tersebut dengan yang tersimpan di jaringan. Proses ini memastikan bahwa OTP yang dimasukkan valid dan belum kadaluarsa. Dengan menggunakan verifikasi OTP terdistribusi, Shopee Affiliate dapat meningkatkan privasi dan keamanan pengguna karena informasi sensitif tidak terpusat dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, pembahasan tentang infrastruktur terdistribusi. Infrastruktur terdistribusi adalah arsitektur sistem yang terdiri dari berbagai node yang saling terhubung untuk memproses data dan menjalankan aplikasi
infrastruktur terdistribusi yaitu meliputi: pertama, ketahanan. Dengan menyebarkan data di berbagai node, resiko kegagalan sistem berkurang. Jika satu node mengalami masalah, node lainnya masih dapat beroperasi. Kedua, ketersediaan tinggi. Infrastruktur terdistribusi dapat memberikan akses yang lebih cepat dan lebih konsisten kepada pengguna karena data dapat diakses dari lokasi terdekat. 3. Skalabilitas. Sistem ini dapat dengan mudah ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak node sesuai kebutuhan, mendukung pertumbuhan pengguna dan transaksi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilma Amalia dengan nomor induk mahasiswa 22030100566. Di sini saya akan menjelaskan contoh implementasi pemrograman sistem terdistribusi dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Pertama, saya akan menjelaskan bagian HTML terlebih dahulu. Pada bagian HTML, terdiri dari dua bagian utama, yaitu formulir pendaftaran dan verifikasi kode OTP. Bagian HTML dimulai dengan deklarasi dokumen HTML yang mendefinisikan versi HTML dokumen. Lalu ada deklarasi ini yang menandakan bahwa bahasa yang digunakan dalam dokumen adalah bahasa Indonesia. Bagian head, meta tag ini untuk menentukan pengkodean karakter dokumen. Tag ini membantu halaman web menyesuaikan tampilan dengan perangkat pengguna. Lalu ada tautan link yang berfungsi untuk menghubungkan dokumen ke file CSS eksternal yang bernama style.css. Lalu ada elemen title untuk judul halaman. Selanjutnya bagian body atau bagian utama halaman web terdiri dari sebuah div dengan kelas container. Bagian pertama formulir pendaftaran ditempatkan di dalam elemen dengan ID registration form yang memuat sebuah tag img untuk menampilkan logo, tag header pendaftaran akun, memuat input untuk nama, email, nomor telepon, password, konfirmasi password, dan syarat dan ketentuan. Ada juga tombol daftar dengan tag button yang memungkinkan pengguna mengirimkan formulir. Selanjutnya bagian kode OTP ditempatkan di dalam elemen dengan ID OTP container dan kelas OTP container yang memuat sebuah tag img untuk menampilkan logo, header memasukkan kode OTP, lalu memuat input untuk kode OTP, tombol verifikasi OTP, pesan error, dan juga terdapat link untuk mengirimkan ulang OTP dan link kembali untuk kembali ke formulir pendaftaran. Elemen script menghubungkan dokumen ke file JavaScript eksternal bernama script.js. Lalu ada file JavaScript bernama script.js yang menghandle logika di dalam form seperti validasi password, pembangkitan dan verifikasi OTP, serta perpindahan antara form pendaftaran dan form verifikasi OTP. Lalu ada file CSS bernama style.css yang mengatur tata letak halaman, warna latar belakang, jenis font, dan warna teks, mendesain tampilan formulir pendaftaran, dan kode OTP beserta elemen-elemennya. Kenalkan, nama saya Lia Nurjana dengan NIM 22030101069 akan menjelaskan layout atau output dari codingan yang telah kelompok kami buat. Ya, dan seperti ini tampilan dari Shopee Affiliates. Pada bagian sini terdapat logo dari Shopee Affiliates-nya, dan pada bagian sini terdapat pendaftaran akun yang berisikan kolom-kolom yang wajib diisi, seperti nama, email, nomor telepon, password, dan juga konfirmasi password. Kita langsung isikan saja kolom-kolomnya, yaitu yang pertama nama. Di sini saya akan memakai nama saya sendiri, yaitu Lia. Kemudian karena ini bukan merupakan aplikasi resmi
atau bisa dibilang prototype, maka di sini saya akan menggunakan email yang tidak ada atau pura-pura, lia@gmail.com, serta nomor teleponnya pun sama, 081234567789. Untuk passwordnya saya akan memakai nama saya dulu, yaitu Lia, L-nya besar dan I-nya kecil, serta menggunakan angka 12345678. Konfirmasi passwordnya sama, kita isikan Lia 12345678. Pada bagian ini yaitu saya setuju dengan syarat dan ketentuannya, jangan lupa di checklist, kemudian klik daftar. Maka akan muncul langsung yaitu kode OTP-nya. Kita kopikan biar tidak lupa. Kemudian oke. Kemudian kita isikan kode OTP-nya yaitu 9169. Klik verifikasi OTP, maka akan muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran telah berhasil. Bagaimana jika kode OTP-nya salah? Kita coba. Saya akan memasukkan angka 1111. Verifikasi OTP, maka akan muncul kode OTP salah, silakan coba lagi. Atau jika misalkan kita lupa, maka kita klik saja kirim ulang OTP, maka akan langsung muncul yaitu 2973. Oke, kita masukkan di sini 2973. Verifikasi dan pendaftaran berhasil. Untuk kembali ke halaman pendaftaran tadi, kita bisa klik kembali. Ya. Jadi, kesimpulannya, dengan mengadopsi autentikasi terdistribusi dan verifikasi OTP terdistribusi, Shopee Affiliate dapat meningkatkan keamanan dan verifikasi pengguna secara signifikan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi data sensitif, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan fleksibel. Dengan infrastruktur yang kuat dan manajemen identitas yang terdistribusi, Shopee Affiliate dapat membangun sistem yang lebih aman dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform. Cukup sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf bila